Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aginia Amelia. Di video kali ini saya akan meneruskan bahasan tentang alat optik. Alat optik yang pertama yaitu alat optik mata sudah saya bahas. Yang link videonya sudah saya sediakan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Kali ini saya akan meneruskan bahasan alat optik berikutnya, yaitu kaca pembesar atau yang sering juga disebut dengan loupe. Dalam film maupun buku tentang detektif, salah satu peralatan yang tidak boleh ketinggalan adalah kaca pembesar. Yuk kita bahas lebih lanjut. Namun sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel saya. Kaca pembesar atau loupe ini terdiri dari lensa cembung yang dapat memperbesar benda yang kita lihat. Benda-benda bentuk cembung lainnya yang biasa kita temukan dengan mudah yaitu sendok kita yang biasa kita gunakan untuk makan. Loupe ini fungsinya untuk melihat benda-benda supaya ukuran yang terlihat di mata kita lebih besar dari ukuran aslinya. Kenapa sebuah benda terlihat besar atau kecil di mata kita? Itu karena sudut yang dibentuk oleh benda itu terhadap mata kita, Atau yang dinamakan dengan sudut penglihatan, di mana jika benda itu semakin dekat ke mata kita, sudut yang dibentuknya semakin besar. Kalau semakin jauh dari mata kita, sudut yang dibentuknya semakin kecil. Di mana di sini sudut yang dibentuk oleh benda B lebih besar daripada sudut yang dibentuk oleh benda A. Itulah sebabnya benda-benda yang kecil jika terletak dekat di mata kita akan terlihat lebih besar ketimbang benda-benda yang jauh. Seperti telunjuk kita, jika kita dekatkan terus ke mata kita, maka telunjuk kita ini akan bisa menutupi gedung yang berada jauh di depan mata kita. Hal ini disebabkan karena sudut yang dibentuk oleh telunjuk terhadap mata kita lebih besar ketimbang sudut yang dibentuk oleh gedung terhadap mata kita, karena letak gedung jauh dari mata kita. Nah, sebenarnya apa ya yang membuat kaca pembesar membuat benda-benda terlihat lebih besar di mata kita? Ketika kita menggunakan loupe, kita menempatkan benda lebih dekat dari titik fokus loupe, sehingga mengakibatkan lensa loupe akan membentuk bayangan maya di depan lensa dengan ukuran yang lebih besar. Bayangan loupe inilah yang kita lihat, sehingga tampakan benda ini akan lebih besar dari ukuran sebenarnya. Dan loupe kita kenal dengan pembesaran angular atau kita simbol dengan M. Pembesaran angular ini adalah perbandingan antara sudut yang dibentuk oleh benda ketika menggunakan loupe dengan sudut yang dibentuk oleh benda yang dilihat di titik dekat mata kita tanpa menggunakan loupe. Di sini ada dua keadaan mata kita. Yang pertama, mata kita melihat benda tanpa menggunakan loupe pada jarak S di titik dekat mata kita, itu sama dengan Sm. Sudut yang dibentuk benda terhadap mata kita misalkan alfa. Dan yang kedua, mata kita menggunakan loupe, di mana jarak benda terhadap loupe adalah S, dan sudut yang dibentuk benda terhadap loupe adalah beta. Maka dengan memasukkan konsep pembesaran angular tadi, bisa kita rumuskan M sama dengan beta per alfa. Dengan beta adalah sudut yang dibentuk benda terhadap loupe, dan alfa adalah sudut yang dibentuk benda di titik dekat mata kita tanpa menggunakan loupe. Untuk sudut-sudut yang kecil, maka nilai sudutnya sama dengan nilai tangennya. Berarti beta sama dengan tangen beta
dan alfa sama dengan tangen alfa. Sesuai dengan konsep tangen sudut itu adalah sisi depan sudut per sisi samping. Dengan memasukkan data yang ada di gambar ini, maka kita dapatkan bahwa tangen beta adalah H per S dan tangen alfa adalah H per S asen. Kita turunkan sehingga kita dapatkan perbesaran anguler saat kita menggunakan loop adalah M sama dengan Sn per S. Ini adalah persamaan umum perbesaran loop untuk berbagai keadaan mata, baik untuk mata normal maupun untuk mata rabun jauh atau rabun dekat. Nah, di sini kita akan membahas dua keadaan mata, yaitu yang pertama mata berakomodasi maksimum untuk mata normal, dan yang kedua nanti mata tanpa berakomodasi untuk mata normal. Saat kita menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum, berarti bayangan yang dibentuk oleh loop itu jatuh di titik dekat mata kita. Jadi S-aksennya sama dengan Sn-nya. Di sini kenapa nilainya min? Karena bayangan yang dibentuk oleh lensa loop terletak di depan lensa loop itu. Dengan menyesuaikan harga S-aksennya, kita masukkan ke dalam rumus pembiasan biasa, kita cari harga S-nya. Dengan menyesuaikan harga S-aksen sama dengan min Sn, dan kita masukkan ke rumus pembiasan biasa, maka kita dapatkan harga C per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. Nah, nilai ini kita substitusi ke persamaan umum perbesaran anguler pada loop. Kita substitusi harga C per S-nya dengan ini, sehingga kita turunkan dan kita dapatkanlah perbesaran anguler pada loop untuk mata berakomodasi maksimum untuk mata normal M sama dengan Sn per F tambah 1. Berikutnya kita masuk ke mata tanpa akomodasi atau mata relapse. Pada keadaan ini S-aksennya sama dengan tak hingga. Pada mata tanpa akomodasi, benda diletakkan di titik fokus loop, sehingga bayangan yang dihasilkan nanti jatuh di titik jauh pengamat. Di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwa persamaan umum untuk pembesaran angular pada loop M sama dengan Sn per S. Dan menyesuaikan keadaan mata tanpa akomodasi ini, di mana S-aksen sama dengan tak hingga, maka kita dapatkan C per S-nya sama dengan C per F dengan menggunakan persamaan umum pembiasan biasa. Dengan mensubstitusi harga C per S ke persamaan ini, maka kita dapatkanlah bahwa perbesaran anguler untuk mata tanpa akomodasi M sama dengan Sn per F. Siapa yang biasa menggunakan loop? Ahli servis jam untuk melihat komponen yang ada di dalam badan jam. Para identifikasi permata, ahli servis elektronik untuk mensolder komponen elektronik, ahli arkeolog untuk melihat tekstur, warna, dan usia suatu objek, dan para filateli untuk melihat orisinalitas dan kualitas perangko. Seperti biasa, kita lanjutkan dengan pembahasan soal. Sebuah loop memiliki lensa dengan kekuatan 20 dioptri. Seorang pengamat dengan jarak titik dekat 30 cm menggunakan loop tersebut. Tentukan pembesaran loop untuk keadaan. Yang pertama, mata berakomodasi maksimum. Kedua, mata berakomodasi pada jarak 20 cm. Dan yang ketiga, mata tidak berakomodasi. Selanjutnya, mata tidak berakomodasi, tetapi titik jauh pengamat adalah 2 meter. Soal ini dapat dipahami bahwa untuk keadaan A dan C, itu adalah untuk mata normal. Tetapi untuk keadaan B dan D, ini adalah untuk orang yang memiliki cacat mata. Di mana B itu adalah mata orang rabun dekat, karena dia titik dekatnya 20 cm. Dan yang D ini adalah
mata orang rabun jauh karena titik jauhnya 2 meter, tidak tak berhingga. Dari soal ini bisa kita ketahui bahwa kekuatan lensanya 20 dioptri, berarti P-nya adalah 20 dioptri. Hubungan P dengan F adalah F sama dengan 100 per P. Dengan menggunakan persamaan ini, kita dapatkan bahwa F itu adalah 5 cm. Dan pengamat ini memiliki titik dekat 30 cm. Berarti SN-nya adalah 30 cm. Untuk keadaan yang pertama, mata berakomodasi maksimum. Persamaan besaran anguler untuk mata berakomodasi maksimum M sama dengan SN per F tambah 1. Dengan memasukkan harga F yang sudah kita dapatkan tadi, 5 cm, dan titik dekat matanya 30 cm, maka kita dapatkan bahwa pembesaran angulernya 7 kali. Yang B untuk mata berakomodasi pada jarak 20 cm. Berarti orang ini rabun dekat. Artinya, soal ini meminta bayangan yang dihasilkan oleh loop itu jatuh di 20 cm. Berarti S aksennya adalah 20 cm. Kita pakai persamaan umum besaran anguler di mana M sama dengan SN per S. Yang kita cari terlebih dahulu adalah S-nya. Dengan memasukkan harga S aksennya adalah 20 cm. Dengan memakai persamaan umum pembiasan biasa. Kita substitusi S aksennya adalah min 20. Kenapa dia min? Karena bayangan yang dihasilkan oleh loop di depan lensanya. Kita turunkan dengan memakai matematika biasa. Kita dapatkan harga S-nya adalah 4 cm. Dengan mensubstitusi harga S ke persamaan umum ini, maka kita dapatkan M itu adalah 30 cm per 4 cm, sama dengan 7,5 kali. Yang C adalah untuk mata tanpa berakomodasi. Untuk mata tanpa berakomodasi, nilai M-nya adalah SN per F. Dengan memasukkan harga F-nya adalah 5 cm dan SN-nya 30 cm, maka kita dapatkan harga M-nya adalah 6 kali. Yang D untuk mata tidak berakomodasi, untuk titik jauh pengamat 2 meter. Berarti pengamat ini adalah rabun jauh dengan titik jauhnya 2 meter. Artinya apa? Pengamat ini rabun jauh dan dia menggunakan loop tanpa berakomodasi. Berarti bayangan yang dihasilkan oleh loop jatuh di titik jauh pengamat ini, yaitu 2 meter. Dengan menggunakan persamaan umum perbesaran angular pada loop M sama dengan SN per S, kita cari dulu S-nya. Dengan memasukkan harga S aksen adalah min 200. Harga min ini didapatkan karena bayangan yang dihasilkan oleh loop selalu di depan lensanya loop. Dengan menurunkannya, maka kita dapatkanlah S itu adalah 4,88 cm. Kemudian kita substitusi harga S itu, sehingga kita dapatkanlah M itu adalah 6,15 kali. Ya, demikianlah video kita kali ini. Semoga penjelasannya bisa dipahami dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.